Shalom Aleichem Bishem Hamasyah. Salam sejahtera dalam nama Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pernikahan beda agama. Apakah agama kedua orang tua Timotius yang berbeda menjadi bukti bahwa Alkitab mengizinkan perkawinan beda agama? Jika benar, berarti larangan untuk berpasangan dengan orang yang berbeda agama yang diajarkan oleh gereja selama ini tidak sesuai dengan Alkitab? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kasih like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Di Ikonium, ada banyak orang percaya pada Injil akibat pemberitaan Rasul Paulus dan Barnabas, meskipun mereka mengalami aniaya. Dan karena aniaya itu, mereka pindah ke Listra dan Derbe. Listra merupakan kampung halaman dari Lois dan Eunike, yaitu nenek dan ibu Timotius, yang merupakan orang Yahudi. Timotius menjadi percaya ketika dia masih anak muda waktu itu, pada waktu pelayanan Paulus dan Barnabas di Listra dan Derbe, karena Injil belum pernah diberitakan di situ. Jadi, jika Timotius menjadi percaya, pada waktu Paulus dan Barnabas datang memberitakan Injil ke Listra dan Derbe, berarti pada saat itulah Timotius menjadi Kristen. Dan dikatakan bahwa ibunya Timotius telah menjadi percaya. Tentunya dia menjadi percaya bersamaan dengan Timotius ketika menjadi percaya, ketika Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di Listra dan Derbe. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Kapan menjadi percaya? Pada waktu Injil diberitakan di Listra dan Derbe, bersamaan dengan anaknya yang masih muda, yang juga ikut percaya. Dengan demikian, keluarga Timotius bukan berasal dari keluarga Kristen. Keluarga Timotius telah menjadi percaya, berarti sebelumnya bukan Kristen, mereka beragama Yahudi. Timotius sudah mengenal kitab suci sejak kecil, dari ibunya dan neneknya. Dan kitab suci yang dimaksud adalah Tanakh atau Perjanjian Lama. Pada waktu Paulus dan Barnabas mengabarkan Injil di Listra dan Derbe itulah, mereka percaya pada Injil. Jika ibunya menjadi percaya, dan Timotius sudah menjadi seorang anak muda, bapaknya seorang Yunani, berarti mereka kawin campur bukan sebagai Kristen. Eunike kawin campur masih dalam agama Yahudi. Sehingga, ini bukan menunjukkan iman Kristen mengizinkan kawin campur, karena yang satu Yahudi, dan yang lain agama tradisional Yunani. Ini bukan kawin campur antara Kristen dan bukan Kristen. Karena Eunike itu baru menjadi Kristen, sebab dikatakan telah menjadi percaya, berarti tadinya belum percaya. Perkawinan terjadi sebelum menjadi Kristen. Ini bukan perkawinan campur dalam iman Kristen. Tetapi mereka sebelumnya sudah kawin antara perempuan Yahudi dan pria Yunani ini. Ada bagian Alkitab yang paralel dengan hal ini. Paulus menulis surat pada jemaat di Korintus, yang tadinya mereka adalah penganut agama tradisional Yunani, kemudian menjadi Kristen, yaitu jemaat yang sudah menikah sebelum menjadi Kristen, yang mana hanya salah satu di antara keduanya, yaitu hanya suami atau istri saja yang menjadi Kristen. Ini juga bukan perkawinan campuran. Sebab, awalnya memang suami istri belum percaya. Namun kemudian, salah satunya menjadi percaya, dan yang satunya belum menjadi percaya, sama seperti kasus Eunike dan suaminya ini. Eunike menjadi Kristen bersama anaknya, sedangkan suaminya tidak. Dan tetap bertahan untuk hidup sebagai suami istri. Dan hal itu diizinkan. Kalau memang sebelumnya sudah suami istri, kemudian salah satunya menjadi percaya, maka diizinkan untuk tetap bersama. Bukan seorang Kristen yang menikah dengan non-Kristen dari awal. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Shalom Aleichem Bishem Hamasyah.